Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan pembelajaran kita hari ini masih pada KD 39, yaitu menerapkan kemagnetan dan elektromagnet. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah pada indikator, menerapkan gaya Lorentz, menganalisis konsep elektromagnet, menganalisis percobaan Faraday, dan menerapkan elektromagnet pada generator. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang terjadinya gaya Lorentz atau gaya magnet, yang mana jika kawat yang berarus listrik didekatkan atau berada di dalam medan magnet, maka pada kawat berarus listrik tersebut akan terjadi gerakan atau timbul gaya. Gaya itulah yang disebut dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Gerakan yang kita pelajari sebelumnya itu hanya terbatas pada dua arah, naik turun, kiri kanan, masuk atau keluar. Nah, sekarang kita mencoba mengembangkan gaya Lorentz tersebut, bagaimana caranya supaya gerakannya bisa berputar. Agar gerakannya dapat berputar, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut, yaitu baterai, kawat tembaga yang telah digulung. Jadi kawat tadi yang tadinya lurus atau lengkung kita buat menjadi sebuah kumparan. Kemudian dua peniti besar, kemudian magnet. Beberapa karet untuk mengikat. Jadi caranya adalah pasanglah beberapa karet pada baterai. Masukkan kedua peniti pada kedua kutub baterai. Nah, seperti itu agar nanti arus listrik bisa mengalir. Masukkan kawat tembaga atau kumparan yang telah digulung ke dalam ujung peniti yang lingkaran. Dekatkan magnet, kawat tembaga pun berputar-putar. Komponen utama dari percobaan ini yaitu arus listrik dari baterai, kemudian kumparan dan magnet, sebenarnya merupakan komponen utama dari sebuah alat yang disebut motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini motor listrik dapat kita jumpai pada perabot rumah tangga seperti mixer, blender, kipas angin, dan lain-lain. Inilah yang merupakan penerapan daripada gaya magnet di dalam kehidupan sehari-hari ataupun teknologi. Sebagai tugas pertama yaitu menyebutkan disertai dengan gambar komponen-komponen dari motor listrik. Nomor 2, menjelaskan disertai dengan gambar prinsip kerja motor listrik. Kalau sebelumnya kita membahas tentang penerapan gaya magnetik atau gaya Lorentz, sekarang kita membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnetik yang disimbolkan dengan psi. Arus yang timbul karena adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut arus induksi. Arus induksi pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Berikut adalah percobaan Faraday. Pada percobaan Faraday menggunakan alat-alat sebagai berikut seperti pada gambar. Nah, kalian lihat ada magnet, ada kumparan, kemudian ada kabel-kabel untuk merangkaikan alat-alat, kemudian ada galvanometer. Nah, galvanometer ini gunanya adalah
untuk mendeteksi adanya arus listrik. Jika jarum galvanometer menunjuk angka 0, berarti tidak ada arus listrik. Dan jika menunjuk angka selain 0, baik di kanan maupun di sebelah kiri angka 0, berarti ada arus listrik pada rangkaian. Nah, ini magnet jika digerakkan ke dalam kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Jika diam menunjuk angka 0, ditarik keluar kumparan, dia menyimpang ke kiri. Jika diam baik di dalam maupun di luar kumparan, dia akan menunjuk angka 0. Dari percobaan Faraday tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Medan magnet dapat menimbulkan arus listrik yang disebut arus induksi. 2. Syarat arus induksi adalah harus ada perubahan garis-garis gaya magnet dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. 3. Gerak magnet keluar masuk kumparan menyebabkan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dari sedikit ke banyak gerak magnet masuk kumparan dan dari banyak ke sedikit gerak magnet keluar kumparan. Dan jika magnet diam di dalam ataupun di luar kumparan, tidak ada perubahan jumlah garis-garis gaya magnet sehingga tidak ada arus yang mengalir. Jarum galvanometer menunjuk angka 0. 4. Arus induksi timbul karena adanya beda potensial di ujung-ujung kumparan akibat gerakan magnet di sekitar kumparan. Beda potensial di ujung-ujung kumparan disebut GGL induksi atau biasa disimbol dengan epsilon. GGL induksi merupakan suatu besaran vektor sehingga di samping dia memiliki besar, dia juga mempunyai arah. Nah, kita mulai membahas tentang besar GGL induksi. Besar GGL induksi dipengaruhi oleh 1. Kecepatan gerak magnet. Semakin cepat magnet, semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Nomor 2, banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan kumparan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Nomor 3, kekuatannya magnet. Semakin kuat magnet, semakin banyak pula GGL induksi yang timbul. Kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus GGL induksi ini ada 2 macam. Yang pertama untuk kawat lurus. Ternyata jika kawat lurus ini kita gerakkan ke kiri dan ke kanan di dekat magnet, maka akan timbul GGL induksi atau arus induksi. Nah, besar GGL induksi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan BLV, di mana B adalah kuat medan magnet, Tesla, L panjang kawat, meter, dan V kecepatan gerak kawat meter per sekon. Nomor 2, rumus untuk magnet yang bergerak keluar masuk kumparan sesuai percobaan Faraday tadi. Berlaku persamaan rumus epsilon sama dengan minus N delta psi per delta T. Di mana epsilon adalah GGL induksi pada ujung-ujung kumparan, satuannya volt. N adalah jumlah lilitan pada kumparan. Delta psi perubahan fluks magnet Weber. Delta T selang waktu perubahan fluks magnet. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa GGL induksi itu adalah besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Tadi kita sudah membahas tentang nilainya menyangkut rumus. Sekarang kita bahas tentang arah. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz, yaitu arah arus induksi itu sedemikian sehingga menimbulkan gaya Lorentz yang melawan penyebabnya. Nah, perhatikan gambar. Kemanakah arah arus induksi pada kawat peki? Pada gambar jika kawat peki digerakkan ke kanan. Nah, penyelesaiannya kita sama-sama memperhatikan. Jika kawat peki digerakkan ke kanan, timbul gaya Lorentz ke kiri. Jadi dia melawan sesuai hukum Lenz. Nah, sesuai aturan tangan kanan dibuka, di mana arah B adalah arah keempat jari kita keluar. Itu ada gambar bulatan-bulatan warna kuning keluar, berarti 4 jari kita arahkan keluar arah B. Kemudian telapak tangan itu arah F, berarti ke kiri. Nah, kita arahkan telapak tangan ke kiri, kemudian keempat jari keluar. Nah, dengan sendirinya arah jempol ke bawah. Nah, itulah arah I atau arah arus induksi. Jadi arah arus induksi ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan arah arus induksi pada sebuah kumparan jika magnet digerakkan keluar kumparan. Nah, penyelesaian
kita akan menentukan kemana arah arus induksi pada kumparan AB, apakah ke atas atau ke bawah. Sesuai hukum Lenz, kumparan jika dijauhi akan menarik magnet, tarik-menarik. Jika didekati akan menolak magnet, tolak-menolak. Jadi dia selalu melawan penyebabnya. Pada gambar di atas, jika magnet menjauhi kumparan, berarti antara magnet dan kumparan akan tarik-menarik. Berarti kalau yang di dekat magnet kutub utara magnet, berarti di kumparan di A itu adalah kutub selatan sehingga tarik-menarik. Kutub utara dan selatan tarik-menarik, dua kutub yang berbeda. Sehingga diperolehlah bahwa di ujung A kumparan selatan, tentu di ujung B adalah kutub utara kumparan. Sesuai aturan tangan kanan, seperti gambar di bawah, itu arah tangan kanan adalah arah kutub utara. Berarti kita arahkan jempol kita ke arah B. Berarti dengan sendirinya arah lipatan tangan kita ini, keempat jari kita adalah arah I, berarti arahnya ke bawah. Dan dapat digambar seperti gambar di sebelah kiri itu. Jadi tanda panah arah arus I ke bawah. Komponen utama dari percobaan Faraday ini yaitu magnet dan kumparan sebenarnya merupakan komponen utama dari sebuah alat yang disebut generator. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagian-bagian generator adalah yang pertama ini adalah kumparan A, B, C, D. Ini adalah pemutar atau shaft. Kalau ini kita putar, maka kumparan bergerak, berotasi. Kemudian ujung-ujung kumparan atau dua kabel, ujung awal dan akhir, itu dihubungkan dengan cincin. Cincinnya ada dua, S1 dan S2. Ujung kumparan dihubungkan dengan cincin, ujung awal S1, ujung akhir S2. Kemudian cincin dilengkapi dengan braces atau sikat B1, B2. Apabila kumparan ini bergerak, maka jarum galvanometer akan bergerak. Jika diam, maka jarum galvanometer menunjuk angka 0. Nilai GGL induksi sesuai dengan perputaran kumparan. Pada waktu dia tegak, di situ dia 0. Kemudian lambat laun berputar terus, semakin tinggi nilai GGL-nya dan mencapai maksimum pada saat posisi kumparan horizontal. Kemudian berputar lagi terus ke bawah, GGL-nya berangsur-angsur semakin kecil, yaitu berputarannya berangsur-angsur semakin kecil menuju titik 0. Kemudian pada saat posisi tegak vertikal, di situ 0, GGL-nya 0. Dia mulai lagi semakin besar ke bawah, mencapai maksimum pada posisi horizontal, yaitu mencapai titik maksimum pada posisi horizontal. Kemudian lambat laun perputarannya, nilai GGL-nya semakin menurun. Menurun terus menuju titik vertikal. Kemudian pada saat posisinya vertikal, GGL mencapai 0. Begitulah seterusnya sehingga diperoleh grafik seperti itu. Jika galvanometer kita ganti dengan lampu, maka lampu tersebut akan menyala sesuai dengan nilai GGL-nya. Jika nilai GGL mencapai 0, maka lampu padam. Dan lampu padam jika kumparan mencapai posisi vertikal, GGL-nya 0. Dan lampu menyala jika posisinya tidak vertikal. Jadi lampu berkelap-kelip. Semakin cepat kita memutar kumparan, semakin cepat pula lampu berkelap-kelip. Inilah yang disebut dengan generator arus bolak-balik. Nilai besarnya berubah-ubah, lampu kelap-kelip. PLN di negara kita frekuensinya 50 Hz, artinya lampu akan kelap-kelip selama 50 kali dalam waktu 1 detik. Penerapan elektromagnet pada generator, yaitu alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain generator, penerapan elektromagnetik dapat juga kita jumpai pada transformator, yaitu alat yang dapat menurunkan dan menaikkan tegangan listrik.
Nah, sebagai tugas kedua hari ini yaitu sebutkan disertai gambar bagian-bagian transformator, dan 2, jelaskanlah prinsip kerja transformator disertai animasinya atau videonya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.